Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Busiri rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan kajian kemarin bahwasanya pasukan-pasukan Islam ini dibawa oleh para sahabat yang selalu nyembadani panggilan-panggilan Allah untuk berperang. Mereka berperang menghabisi orang-orang kafir, menumpas semua kekufuran dengan senjata yang paling hebat, yaitu senjata keimanan mereka yang sangat kuat dan juga mental mereka yang sangat pemberani. Sehingga hatta ghadat sehingga jadi millatul islami opo agama Islam, wahya hale utawi millatul Islam iku bihim dijogo kelawan kulli muntadibin. Mimba'di ghurbatiha saking sawise asinge millatul Islam mausulatar rohimi hale wong kang disambung sanak familine. Agama Islam yang diperjuangkan oleh para sahabat ini menjadi rame. Kalau terjemahan sesuai teksnya begini. Sehingga agama Islam yang dibawa oleh para sahabat setelah yang tadinya ini merupakan agama yang asing, sekarang menjadi agama yang disambung persaudaraannya. Orang kalau silaturahim itu rame. Ya, apalagi sebentar lagi kita mau lebaran, coba. Kalau ada acara kumpul keluarga, silaturahmi halal lebih halal gitu ya. Itu kan nanti kalau halal lebih halal kan pada silaturahmi kumpul di satu tempat kan jadi rame. Ya, gitu ya. Kita satu rombongan nih mengunjungi paman-paman kita, mengunjungi uak-uak kita misalkan. Kan kumpul di situ tuh ada anak, cucu, keponakan, menantu, kumpul jadi rame. Nah ini maksudnya demikian. Agama Islam setelah diperjuangkan oleh para sahabat yang awalnya ini asing, sekarang menjadi ramai. Itu maksudnya seperti itu. Mbah Maimun itu sering menyebutkan hadis pada ad-dinu ghariba. Kemudian pada ad-dinu ghariba wa sayaudu ghariba. Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba. Agama Islam itu ketika permulaan dibawa oleh Nabi Muhammad, disampaikan kepada umat, itu asing. Gak ada pengikutnya. Paling hanya beberapa orang yang mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Semua orang sedang mengikuti ajaran kekufuran, kemusyrikan, nyembah-nyembah berhala. Nabi Muhammad menyampaikan agama Islam. Yang ikut hanya beberapa gelintir orang. Kan asing itu. Pada ad-dinu ghariba. Agama Islam ini pertama kali disampaikan oleh Nabi Muhammad itu dalam keadaan asing. Gak ada yang mau ikut. Wa sayaudu ghariba. Tapi setelah melalui beberapa tahun, beberapa proses diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat, akhirnya rame. Nanti di akhir zaman agama Islam ini wasayaudu ghariba akan menjadi asing lagi seperti pertama kali datang. Kalau pertama kali datang benar-benar asing, di sekelilingnya orang musyrik, hanya beberapa orang masuk Islam, kan asing. Nah, tapi nanti di akhir zaman itu Islam menjadi asing. Tapi asing di akhir zaman itu beda dengan asing yang pertama kali ketika pertama Islam datang. Yaitu apa? Orang Islamnya banyak, tapi yang benar-benar memegang, mempertahankan agama Islam yang benar-benar ajaran Islam itu hanya sedikit. Itu artinya wasayaudu ghariban kama bada. Ketika orang-orang pada jalan-jalan ke mall, ada beberapa orang yang masih mau ke masjid. Ketika ada orang yang semuanya orang Islam. Ketika orang-orang ada yang semuanya ini pada ingin sekolah, ada beberapa orang yang 1-2 orang dalam satu kampung yang mau mondok. Nah itu kan artinya kan di akhir zaman ini nanti orang-orang yang benar-benar memegang agama, ajaran agama dengan baik itu akan sangat sedikit sehingga nampaklah asing. Nah agama Islam, kembali ke qasidah Imam Busiri, agama Islam ketika pertama kali datang ini asing, tidak ada yang mau ikut Nabi Muhammad. Tapi setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, yang sangat hebat, akhirnya mereka itu mau masuk Islam, akhirnya jadi rame. Sama seperti kumpul keluarga, mausulatar rohim, silaturahim kan jadi rame. Nah, kapan ini mulai terjadi rame?
Mulai dirasakan Islam itu mulai ramai itu adalah setelah peristiwa Fathu Makkah. Diserangkan dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika peristiwa Fathu Makkah, orang-orang kafir itu berbondong-bondong masuk Islam. Itulah perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat. Islam yang tadinya asing, hanya beberapa gelintir orang, akhirnya di akhir perjuangan Nabi Muhammad, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong memeluk agama Islam. Makfulatan hale dirawat abadan ing dalam selawase minhum saking al-kufar bi khairi abin kelawan sebaik-baik bapak. Wa khairi ba'lin lan sebaik-baik suami. Falam taitam mangka ora dadi yatim opo agama Islam, walam taimi lan ora dadi janda opo agama Islam. Agama Islam ini setiap saat, dari masa ke masa, dari zaman pertama kali disampaikan oleh Nabi Muhammad hingga sekarang, itu akan dijaga oleh bapak yang baik, suami yang baik, sehingga agama itu tidak akan menjadi anak yatim dan tidak akan menjadi janda. Jadi begini, agama diibaratkan seperti anak kecil ya, dirawat oleh seorang bapak yang baik yang bertanggung jawab. Nah, anak kecil ini kan terawat, gak bakalan terlantar, gak bakalan jadi anak yatim karena dirawat oleh bapak yang baik. Atau perumpamaannya, tasbihnya, agama ini seperti seorang istri, seorang perempuan. Dia itu dirawat oleh suami yang baik, suami yang bertanggung jawab. Maka istri ini tidak akan terlantar seperti janda. Itu perumpamaan yang disampaikan oleh Imam Busiri. Agama ini ibarat anak kecil yang dirawat oleh bapak yang tanggung jawab, bapak yang baik. Sehingga anak kecil ini gak bakalan terlantar layaknya anak yatim. Atau agama ini seperti perempuan yang punya suami yang baik, yang punya suami yang bertanggung jawab. Tidak mungkin perempuan ini menjadi terlantar seperti janda. Agama ini sejak mulai pertama kali dibawa oleh Nabi Muhammad hingga sekarang, ini dirawat oleh sebaik-baik bapak. Siapa kalau zaman dulu pas masih ada Nabi Muhammad, sebaik-baik bapak itu ya Nabi Muhammad SAW. Agama Islam ini gak bakalan rusak, gak bakalan terlantar karena dirawat langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya setelah Nabi Muhammad wafat, diteruskan oleh sahabat. Islam dibawa, dijaga, dirawat oleh para sahabat. Setelah para sahabat generasinya habis, diganti oleh para tabi'in. Agama Islam tetap berjalan, agama Islam tetap masih ada, masih bertahan, masih terjaga karena dijaga oleh para tabi'in generasi setelah sahabat. Begitu seterusnya, diganti oleh para ulama sampai zaman sekarang. Makanya salah satu jaminan Nabi Muhammad SAW bahwa agama ini akan terus terjaga. Dari mulai masih ada Nabi Muhammad, diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh tabi'in, terus oleh para ulama dari generasi ke generasi hingga sekarang, bahkan hingga akhir zaman. Itu jaminan dari Nabi Muhammad, agama ini akan tetap terjaga. Nabi Muhammad bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Bahwasanya dari masa ke masa akan terus ada sekelompok orang yang akan mempertahankan kebaikan. Akan ada sekelompok umatku yang akan terus mempertahankan kebaikan, mempertahankan agama ini. Dia tidak terpengaruh dengan orang-orang yang tidak suka dengan mereka. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dijamin terus setiap masa akan tetap ada orang yang menjaga agama ini. Itulah falam taitam walam taimi. Agama seperti anak kecil yang dirawat oleh bapak yang baik, tidak akan terlantar, tidak akan jadi yatim. Agama itu seperti perempuan yang memiliki suaminya yang baik, yang bertanggung jawab, tidak akan menjadi janda, tidak akan terlantar. Itu jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Humul jibalu fasal anhum musadimahum. Hum utawi para sahabat, hum min kulli muntadibin ya. Hum utawi kulli muntadibin lillah. Al jibal itu kayak gunung. Para sahabat, para prajurit yang membela Nabi Muhammad itu seperti gunung. Dalam hal apanya? Kuat, gagah, kokoh pendiriannya. Gunungan gitu. Kuat,
gagah, dilihat gagah, ya, kokoh, tidak goyah. Itu para sahabat seperti itu. Punya pendirian yang kuat, gagah di medan perang, dan punya keimanan yang tidak akan goyah. Fasal maka takon sapa sira anhum tentang kulli muntadibin musadimahum ing wong kang berbenturan kelawan kulli muntadibin. Para sahabat itu pemberani-pemberani seperti gunung. Kalau kamu tidak percaya, tanyakan kepada orang-orang kafir yang pernah berhadapan langsung dengan mereka. Madza ing opo ro'a ningali sapa musadim minhum saking kulli muntadibin fi kulli mustadami ing dalam saben-saben tempat medan perang. Kalau kamu ingin tahu seperti apa kehebatan para sahabat, seperti apa gagah beraninya para sahabat pasukan Islam, tanyakan kepada mereka yang pernah bersentuhan langsung, mereka yang pernah berhadapan langsung dengan para sahabat itu. Wasal Hunainan, kalau masih belum percaya, wasal Hunainan. Wasal lantakona sapa sira Hunainan ing gunung lembah Hunain. Wasal lantakona sapa sira Badron ing sumur Badar. Wasal lantakona sapa sira Uhudan ing gunung Uhud. Kalau kamu ingin tahu seperti apa gagah beraninya para sahabat, tanyakan kepada orang-orang yang pernah berhadapan. Kalau kamu nggak percaya dengan cerita mereka, kan sama-sama manusia ya, barangkali mereka itu bohong, ya sudah, tanya kepada lembah Hunain, gak bakal bohong kan? Tanya kepada sumur Badar, tanya kepada gunung Uhud, mereka adalah saksi bisu keberanian para sahabat di medan perang. Kan ada perang Hunain ya, perang Hunain itu perang yang terjadi di satu lembah antara Mekah dan Taif sebelah timur Mekah. Jadi sejarahnya itu Nabi Muhammad setelah Fathu Mekah beliau pulang ke Madinah, kemudian perang dengan kaum Hawazin yang ada di Hunain itu. Pasukan Islam terbanyak itu ketika perang Hunain. Biasanya kan kalau orang Islam perang itu kan pasukannya sedikit, senjata seadanya, bekal makanan seadanya itu ya. Tapi ketika perang Hunain itu pasukan Islam paling banyak yang pernah ikut Nabi Muhammad di medan perang itu ketika perang Hunain. Pasukannya banyak, persediaan makanannya banyak, senjatanya lengkap. Nah, tapi itu diterangkan dalam Al-Quran. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum. Jadi sahabat Nabi, karena ketika perang Hunain itu jumlah pasukannya banyak, mereka itu sombong, ujub, berbangga diri, wah kita nggak bakalan kalah nih karena jumlah kita banyak. Tapi ternyata kocar-kacir, diserang oleh musuh, terlena oleh rampasan perang. Nabi Muhammad sampai ditinggalkan itu ya, mereka itu buyar kemana-mana, akhirnya diserang oleh musuh, terpukul mundur orang Islam itu awalnya itu. Jadi ketika perang Hunain itu para sahabat dari awal sudah jumawa, sudah ujub, ya sudah membanggakan diri, kita ini nggak bakalan kalah nih karena jumlah kita ini banyak. Makanya ketika awal-awal perang Hunain itu pasukan Islam sempat kocar-kacir, terpukul mundur, bahkan sampai Nabi Muhammad itu ditinggalkan hanya ditemani oleh beberapa sahabat. Kemudian dalam riwayatnya itu Kanjeng Nabi memanggil wahai ya ashabi suratul Baqarah, wahai orang-orang yang memiliki surat Al-Baqarah. Pokoknya Nabi Muhammad itu memanggil, menyeru para sahabat sehingga kembali bersatu lagi. Nah, artinya pelajaran penting dari perang Hunain ini, sahabat Nabi ini pernah mengalami pertempuran namanya perang Hunain. Awalnya mereka itu sombong karena jumlahnya banyak. Tapi diingatkan oleh Allah, meskipun jumlahnya banyak, tetap kemenangan yang kau raih itu adalah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunainin idza a'jabatkum al-ayah itu. Hal serupa ini terjadi ketika perang Badar. Ya. Jadi artinya perang Badar itu pasukannya sedikit. Ya. Perang Badar itu pasukannya sedikit tapi menang. Ketika perang Hunain pasukannya banyak tapi sombong, sehingga awalnya kalah dulu ya. Kalah dulu kemudian disemangatin lagi oleh Nabi Muhammad, akhirnya menang. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa semisal perang Hunain. Kita nggak boleh sombong, nggak boleh ujub, nggak boleh jumawa gitu. Perang Badar, kita harus mantap pelajaran dari perang Badar.
kita harus mantap bahwasanya lihat saja perang Badar tuh, meskipun jumlahnya sedikit, pasukannya sedikit, tapi biidznillah, binasrillah, dengan pertolongan Allah bisa menang. Kemudian ada lagi perang Badar, perang Uhud. Apa pelajarannya dari perang Uhud? Perang Uhud itu orang kalau nurut Nabi Muhammad pasti menang, pasti sukses, pasti beres. Tapi kalau orang tidak nurut, tidak mengikuti perintah Nabi Muhammad, melanggar perintah Nabi Muhammad, maka itulah awal kehancuran mereka. Kan gitu kan perang Uhud? Nabi menyuruh orang yang ada di atas gunung, pasukan pemanah, makanya gunungnya itu disebut Jabal Rumat gitu ya, gunung tempat para pemanah ini standby di situ. Orang-orang yang diperintahkan Nabi di atas gunung ini dibilangin, kamu jangan turun kecuali diperintah turun. Ternyata mereka lihat harta rampasan perang berceceran, turun ke bawah, diserang dari atas oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir. Jadi pelajaran dari perang Uhud kita bisa mengambil bahwasanya orang kalau melanggar perintah Nabi Muhammad, maka itu akan menjadi kehancuran dan kerusakan bagi orang itu. Kalau kamu ingin tahu keberanian, kegagahan, keperkasaan para sahabat, tanyalah kepada orang-orang yang pernah berhadapan dengan mereka. Kalau kamu nggak percaya sama mereka, karena sama-sama manusia barangkali bohong, tanya tuh lembah Hunain, tanya tuh sumur Badar, tanya itu gunung Uhud. Mereka adalah saksi bisu keberanian para sahabat. Fusul hatfin, utawi musim kematian, lahum kedua musuh dimahum adha ikuluwih medeni minal wakhami tinimbang saking wabah. Orang kafir yang bertemu dengan pasukan Islam yang sangat pemberani, itu ibarat mereka itu wabah ini ya, wabah penyakit yang menyebabkan kematian. Itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan suasana mencekam yang menakutkan ketika berhadapan dengan para sahabat. Artinya orang kafir ketika berhadapan dengan para sahabat, sahabat sangat gagah berani, itu mereka itu, wah pasti saya ini kalah ini, terbunuh saya ini. Karena sahabat yang sangat pemberani, orang kafir ini pasti akan terbunuh. Nah, terbunuhnya orang kafir, jadi suasana peperangan itu, orang kafir melawan orang-orang, para sahabat, orang-orang Islam, itu bagi orang kafir, itu adalah saat-saat yang kemungkinan saya ini mati. Saking menakutkannya masa-masa itu, lebih menakutkan dari masa pandemi gitu ya, lebih menakutkan dari masa-masa terserang wabah penyakit. Kalau wabah penyakit mungkin masih ada obatnya. Kalau wabah penyakit di satu tempat kena wabah penyakit kita bisa pergi. Tapi ketika sudah berhadapan dengan para sahabat, taruhannya nyawa ini, lebih menakutkan, lebih mencekam, lebih menakutkan daripada wabah penyakit. Nah ini ya bahasanya Imam Busiri ya, untuk memuji keberanian pasukan para sahabat yang membela agama Islam, yang membela melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-musdiril bidi, muji sapa ingsun ing wong kang balekno pedang kang mengkilat. Al-musdiril artinya yang memulangkan, mengembalikan. Al-bidi artinya pedang yang mengkilat. Humron hale abang ba'dama waradat ing dalam sawise yento teka opo albid minal ida saking pira-pira musuh, kulla muswaddin ing saben-saben rambut kang ireng, minal limami saking pira-pira rambut kang ngelewati kuping. Para sahabat itu adalah orang yang mengembalikan pedangnya, dimasukkan ke ke wadahnya itu. Para sahabat itu orang yang mengembalikan pedangnya yang tadinya warnanya putih bersih mengkilat menjadi merah penuh darah. Kenapa? Karena mereka telah sampai kepada orang kafir, telah dipukulkan, ditebas kepada orang kafir yang rambutnya masih hitam. Jadi begini, kan ini pedang ya. Pedangnya para sahabat ketika pertama diambil kan warnanya putih, mengkilat ya, putih mengkilat bersih. Kemudian perang mereka melawan orang kafir. Setelah dipukulkan pedangnya itu, ditebas ke lehernya atau ke badannya orang kafir, diambil lagi, kan jadi warna merah karena sudah berlumuran dengan darah. Nah, orang kafir yang dihadapi itu adalah kulla muswaddin minal limami. Jadi yang dihadapi oleh pasukan Islam itu adalah orang yang rambutnya masih hitam. Rambutnya masih hitam. Berarti artinya orang kafir yang dihadapi oleh
pasukan Islam itu orangnya masih muda, masih gagah. Coba misalkan gini nih, ada satu pasukan perang, kemudian dia menang. Ternyata musuhnya sudah tua-tua semua. Musuhnya rambutnya sudah putih semua, udah tua, umur 50 ke atas, 60 ke atas. Kan gak hebat. Perang, menang, ternyata musuh yang dihadapi orangnya sudah tua, sudah tidak punya tenaga. Itu kan gak hebat. Tapi para sahabat itu digambarkan mereka itu bisa menang perang, dan musuh yang dihadapi ini masih muda, rambutnya masih hitam. Berarti kan musuhnya orang kafir ini adalah orang-orang yang gagah berani. Tapi orang Islam bisa diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kullu muswaddin minal limami. Jadi bahwa lawannya pasukan kafir yang dihadapi oleh para sahabat, orang pasukan Islam, itu adalah orangnya masih muda. Orangnya masih muda, musuhnya masih muda, masih gagah. Sehingga saking hebatnya mereka para sahabat dan juga atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya umat Islam diberi kemenangan. Wal katibina, lan piro-piro tentara kang nulis bisumril khati kelawan kayu khat, kayu untuk nulis ya. Ma tarokat orang ninggal apa sumril khat, ma tarokat orang ninggal apa aklamuhum piro-piro pulpene al katibin harfa jismin ing huruf kang rupa jisim ghairu munajimi hale ora dititiki. Jadi ibarat gini, ibarat tuh begini, zaman dahulu tulisan Arab kan nggak ada titiknya. Ya. Tulisan Arab itu tidak ada titiknya. Ba, ta, sa, nun sama itu, nggak ada titiknya. Kayak lengkung aja gitu. Tidak ada titiknya. Sin sama shin nggak ada bedanya, nggak pakai titik. Jim, ha, kho itu juga nggak ada bedanya karena nggak dikasih titik. Lof sama fa gitu. Sod sama dot, to sama zo itu nggak ada bedanya karena tidak dikasih titik. Nah, untuk membedakan huruf-huruf hijaiyah itu kan harus dikasih titik. Ba titiknya 1 di bawah, ta titiknya 2 di atas, sa titiknya 3 di atas, jim ada titiknya di bawah, kho ada titiknya di atas, ha nggak pakai titik. Jadi ada tulisan nih ya, ada tulisan tanpa titik, ada tulisan tanpa titik. Kemudian saya pegang pulpen. Untuk membedakan huruf per huruf, perbedaannya adalah dikasih titik. Kasih tanda semua titik, ba, ta, sa, nun, fa, sod, shin misalkan. Nah, para sahabat itu ibarat seperti orang yang ini, para sahabat itu diibaratkan seperti orang yang megang apa? Pulpen. Kemudian dia ada tulisannya tanpa titik, dikasih titik, titik gitu. Mereka di medan perang membawa pedang. Ini pulpennya, pedang. Setiap orang kafir semuanya dikasih tanda, ditebas semua pakai pedangnya itu. Jadi ibarat kalau saya nulis ada tulisan tanpa titik, untuk membedakan huruf-hurufnya kita kasih titik 2, titik 1 di bawah, titik 1 di atas dan seterusnya. Para sahabat bawa pedang, maju di medan perang, tuh ada orang kafir banyak tuh. Semuanya tanpa terkecuali ditebas, dipukul menggunakan senjata yang mereka bawa. Pakai panah, pakai tombak, atau pakai pedang. Itu yang dimaksud Wal katibina bisumril khatimah tarkat aqlamhum harfa jismin ghairu munajimi. Para sahabat itu seakan-akan diumpamakan sebagai orang yang sedang menulis pakai pulpen. Semua huruf yang ada di buku ini semuanya dikasih tanda pakai titik, pakai pulpen ini. Para sahabat maju medan perang, dia membawa pedang, membawa tombak, membawa senjata. Semua orang kafir semuanya akan diserang, akan dilukai, bahkan ada yang dibunuh dengan senjata yang mereka bawa itu. Jadi itu perumpamaan ya, perumpamaan yang disampaikan oleh Imam Busiri tentang para sahabat. Artinya para sahabat ketika di medan perang itu semua orang kafir mereka serang tanpa terkecuali, bahkan meskipun itu keluarganya. Dan kita kan tahu para sahabat sebagian ada yang asli Mekah kan, hijrah ke Madinah, orang muhajirin. Ketika berperang melawan kafir Quraisy, tentunya yang mereka lawan adalah kerabatnya sendiri, saudaranya sendiri. Ini digambarkan oleh Imam Busiri bahwasanya para sahabat di medan perang itu seperti orang yang memegang tulisan. Semua huruf-huruf yang ada di kertas di hadapannya itu semuanya dikasih tanda, dikasih titik. Atau kalau misalkan kayak kita ya, kita ini punya buku, semuanya nggak ada harokat.
ada tulisan Arab nggak ada harokatnya nih, supaya kita bisa baca, semuanya kita kasih harokat tanpa terkecuali, semuanya kita kasih harokat. Kalau zaman dulu sebelum ada harokat tanpa titik ya, semuanya dikasih titik tanpa terkecuali. Begitulah para sahabat, semuanya, semua orang kafir mereka serang tanpa terkecuali, walaupun itu kerabatnya, walaupun itu adalah keluarganya sendiri. Kan pernah diceritakan bahkan Nabi Muhammad itu dalam sebuah peperangan itu pernah menawan atau menangkap seorang kafir, ternyata yang ditangkap adalah menantunya sendiri, Abul As ya. Abul As suaminya Sayyidah Zainab itu. Tadi tanpa terkecuali mereka ketika mereka berada di medan perang, mereka nggak mandang itu dulunya teman saya, itu adalah kerabat saya yang dari Mekah, tidak. Semuanya mereka serang itu. Kayak orang nulis, semuanya dikasih harokat, semuanya dikasih titik itu, tidak terkecuali. Syakisilah wong kang piro-piro wong kang kuat senjata nih. Lahum iku tetap kedua para sahabat sima utawi tanda tumayyizuhum kang beda akan. Sima utawi tanda tumayyizuhum kang beda akan opo sima hum ing para sahabat. Wal wardu utawi mawar yang tazu ikut jadi beda opo al wardu bisima kelawan tanda minas salami tinimbang saking wit salam. Para sahabat itu orang yang kuat senjatanya. Tadi ya sudah disebutkan bahwa senjatanya itu bukan hanya pedang, tombak, panah, bukan. Tapi mereka punya senjata yang paling kuat, yaitu senjata keimanan. Mereka itu memiliki tanda yang membedakan mereka dengan yang lain. Seperti halnya bunga mawar dengan bunga salam, tumbuhan mawar dengan tumbuhan salam, itu sama. Sama-sama punya duri. Tapi yang namanya mawar terbeda dengan salam ya. Jadi ada tumbuhan namanya mawar ya, ada tumbuhan yang namanya tumbuhan salam. Itu sama mirip bentuknya, sama-sama punya duri. Tapi bunga mawar itu punya ciri-ciri khas yang tidak dimiliki oleh tumbuhan salam, yaitu apa? Bunganya halus, baunya wangi. Begitu para sahabat. Para sahabat dengan orang kafir Quraisy itu sama di medan perang, sama, yaitu sama-sama bawa senjata. Sama-sama bawa senjata, sama-sama pakai baju perang, sama-sama bawa tombak, sama-sama naik kuda. Tapi ada satu hal yang membedakan mereka. Ada sima, ada tanda-tanda yang membedakan antara para sahabat dengan orang kafir Quraisy, yaitu apa? Lahu iman, lahum al-iman. Para sahabat itu memiliki iman, wasabatul qalbi, punya hati yang mantap, punya hati yang benar-benar teguh itu. Jadi syakisilahi lahum sima tumayyizum, syakisilahi lahum sima tumayyizum. Para sahabat itu senjatanya kuat. Kalau bicara senjatanya kuat, orang kafir juga senjatanya kuat. Orang kafir, para sahabat naik kuda, orang kafir naik kuda. Para sahabat bawa tombak, orang kafir bawa tombak. Para sahabat bawa panah, orang kafir bawa panah. Atau apa yang membedakan? Dua pasukan ini sama-sama punya senjata, sama-sama punya kuda, sama-sama punya baju besi, baju baja. Yang membedakan adalah para sahabat itu punya keimanan yang sangat kuat, punya hati yang sangat teguh, punya mental yang sangat kuat, tidak goyah. Itu yang membedakan mereka. Tuhdi ilaika riyahun nasri wallahu a'lam bishawab.